Bapak Ibu semuanya di BPOM, ya, mudah-mudahan udah makan ya, udah semangat ya, dan mudah-mudahan tidak ngantuk. Jadi perkenalkan dulu, saya Arif Rahman, ya, tadi udah disebut. Kemudian pernah pengalaman ya dari asisten dosen di Waskita, kontraktor ya, dulu teknik sipil. Jadi ya cita-citanya kontraktor terus ke PU gitu ya. Ya terakhir ini di LKPP. Selama di PU juga saya menangani permen ini juga. Ya, dulu ikut terlibat di Permen PU nomor 7 tahun 2011. Ya, sebelum 7 tahun 2019 kemarin. Nah, pendidikan saya ini ya teknik sipil, S2-nya transport, di manajemen juga. Nah, kalau kalian saya ini fasilitator ya, bukan taur ya. Fasilitator PPJ, fasilitator TOT juga, pemberi keterangan ahli juga, wakil ketua DPP IAP, arbiter, satu lagi ada opini hukum kontrak ya. Ya di samping di sini saya nangani di diklat ya. Kira-kira itu perkenalan singkat saya ya. Kita lanjut ke materi ya. Jadi saya membawakan lanjutan yaitu terkait dengan dokumen pemilihan ya untuk pekerjaan konstruksi ya. Ini sesuai Permen PU nomor 4 tadi ya kita singgung. Mohon ini ya suaranya tolong di silent ya teman-teman yang lain ya. Ini mesti ada kedengaran atau dari hostnya ya. Dari hostnya tolong di silent yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan di pemilihan ya. Ini ada yang pertama yaitu review terhadap dokumen persiapan. Ya, seringkali antara PPK dan Pokja ini kadang bertengkar ini. Ya kan? Mana yang mau disyaratkan sih kan gitu. Ya kan? Kadang PPK merasa-rasa Pokja, kadang Pokja serasa PPK. Nah, kita atur di situ. Kemudian ada terkait dengan persiapan pemilihan. Apa saja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan di pemilihannya. Ya dari mulai review setelah review ya kemudian syarat-syaratnya apa yang perlu dimasukkan ya kan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga penetapan dokumen pemilihan ya. Jadi tentunya ini perjalanan ya. Setelah ada ketemu ya dari istilahnya dua hal PPK dan Pokja, kewenangannya Pokja menetapkan dokumen pemilihan. Ya, ini kita atur di sini ya. Inilah proses penetapan dokumen pemilihan. Ini terkait dengan yang kita nanti bahan di bawah ini ya. Berikutnya pertama Pak adalah Arif, review ya. Bapak Kita mohon tahu maaf materinya. ya. Pak mohon maaf materinya belum tampil, boleh ini masih tampilannya masih biodata Bapak. Loh. Oh, ini nggak bisa langsung ya. Iya Oh, Pak. stop share dulu ya, sorry. Iya. Ya, Saya bantu baik. share screen atau dari Bapak aja Pak? Dari Ibu aja sih, baterainya terputus nanti. Boleh. Boleh Ya. Pak. Yang nomor 2 Bu ya, Dokpil itu. Iya Pak. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Next Bu. Next. Nah, saya mau jelaskan ini ya, bahwa inilah alurnya ya tahapan di pengadaan konstruksi ini. Ya, dari mulai perencanaan pengadaan ya sampai serah terima pekerjaan. Di mana ya
ada tahap perencanaan, ya kan, dan persiapan pengadaan ini. Nah, persiapan pengadaan inilah yang kita singgung di sini ya. Ini dan persiapan pemilihannya ya. Di sini ada dari PPK disiapkan mengenai spesifikasi teknis, ya DD, HPS, rancangan kontrak ya. Dan dari PPK dan Pokja, nah ini ya, memang kewenangannya ada di Pokja, tetapi ini dibahas bersama ya. Ini ada terkait dengan dokumen pemilihan. Nah, kemudian ada Pokja melakukan berita acara hasil pemilihan ya. Kira-kira itu yang kita singgung nanti terkait dengan pemilihan di sini. Lanjut. Selanjutnya, yang lain sampai serah terima itu nanti di pelaksanaan. Nah, mengapa harus ada review? Ya, karena Pokja ini apa sih, Mar? dan PPK aplikasi apa ini? harus perlu sepakat ya terhadap paket yang akan ditender. Ya, kelengkapan dokumen, persiapan sudah memenuhi atau tidak. Jadi Pokja di sini punya checklist ya. Dokumen apa saja yang diserahkan dari PPK. Ya kan? Kemudian pelajari ya. Dan kemudian apa yang ditentukan menjadi syarat diinformasikan kepada PPK gitu ya. Bukan berarti kemudian kewenangannya PPK, bukan ya. Ini supaya sepaham ya. Kewenangannya tetap di Pokja. Sehingga tidak gaduh di kemudian hari ya, karena ada setelah tender itu prosesnya di PPK lagi kan gitu ya, sehingga PPK-nya itu nggak merasa dilangkai dalam konteks yang positif ya. Dia sebenarnya bisa ngasih masukan, tapi kok kenapa waktu itu nggak ditampung kan gitu ya, karena PPK bisa menolak hasil daripada Pokja. Maka akan lebih baik kalau dari awal dibicarakan ini di dalam review juga. Nah, memastikan ketentuan syarat tambahan teknis dan persyaratan kualifikasi ini kalau untuk pekerjaan yang kompleks tadi atau yang besar, ya, yang nilainya di atas 100 miliar tadi, ya, di atas 50 miliar kalau untuk non BUMN, ya. Kemudian ada perkiraan waktu pengumuman tender, ya, ada perkiraan waktu, ya. Jadi ada masa di mana ya kira-kira penyedia lazim lah untuk informasi siap untuk mengikuti tender ya. Katakan RUP-nya itu ya diumumkan ya 1 bulan setelah itu baru kegiatan tender misalkan itu ya untuk persiapan tadi. Next. Siapa yang terlibat di review ini ya? Nah, yang terlibat ini banyak ini Bapak Ibu. Jadi jangan dikira hanya Pokja sama PPK saja kan gitu ya. Kalau pekerjaannya sederhana mungkin orangnya nggak sebanyak ini kan gitu ya. Nah, Pokja pemilihan ya ini sesuai ketentuan ada PPK ya, konsultan perencana ya kan. Karena kan kita mau melihat nih DED-nya, spesifikasinya, gambarnya, ya kan? Kalau proyeknya sederhana, mungkin konsultannya perorangan, misalkan bangun gedung 2 lantai, gitu kan, misalkan perorangan, gitu ya. Kemudian ada tim teknis atau tenaga ahli, misalkan PPK, ya kan? Ya, ada tim yang mendukungnya dia, ya, ada expertnya. Nah, kemudian tentunya personel K3 ini tergantung proyeknya. Kalau kecil bisa tenaga K3 kan, personel ya, bukan ahli. Nah, ini tidak harus sebagai Pokja itu punya sertifikat K3. Bisa diambil oleh tenaga yang lainnya ya, istilahnya di hire gitu ya. Nah, untuk terlibat di dalam pembuatan review ini. Lanjut, next.
Nah, apa yang perlu direview, ya kan? Spesifikasi pertama. Kita kalau lihat luasnya, specification itu luas ya. Jadi spesifikasi itu meliputi segala aspek ya. Yang metode kerja itu ya bagian spesifikasi dalam konteks yang luas kan gitu. Ini konteks yang luas ya, bukan spesifikasi yang teknis kan gitu, spesifikasi yang luas ini. Ya, sumber dayanya semuanya masuk di sini ya. Ada alat, bahan, ya, terus metode personel juga sama jabatannya kan, metode kerja, proses kegiatan ini dibahas semua ya. Nah, setelah dibahas itu tahap berikutnya HPS. Jadi ini jangan sampai HPS-nya duluan, nggak cocok. Karena angka itu muncul daripada informasi spek, ya. Nilai itu muncul dari spek, ya, nilai. Nah, dicek, ya kan, harga dasarnya seperti apa, koefisiennya seperti apa, ya kan. Ya, 1 kubik beton, gitu kan. Itu ada pasirnya berapa kubik, ya kan. Semennya berapa sak, kerikilnya berapa kubik, airnya berapa, ya kan. Terus tenaganya juga, tukang, mandor, itu berapa koefisiennya untuk 1 kubik kan gitu kan, mengerjakan 1 kubik itu ya. Nah itu alatnya juga ya, alat molnya ya kalau itu cetakan kecil ya kan dihitung. Ya, termasuk biaya keselamatannya dihitung. Kalau itu bangunan gedung 2 lantai, ya kan, ada harusnya punya sepatu kerja, misalkan kan gitu ya, punya penut helm, ya ini dihitung. Nah kemudian ini ada rancangan kontrak juga dilihat, ya dari surat perjanjiannya udah benar belum, ya kan? Jangan-jangan isi jenis kontraknya nggak ada, harga satuan atau lamsam, ya kan? Jangan-jangan apa namanya uang muka nggak dikasih, masih titik-titik, ya kan? Padahal pekerjaan kecil ini butuh uang muka, misalkan gitu ya. Nah ini harus disebut. Kalau disebutnya di belakangan, setelah tender selesai nggak boleh. Dimarahin nanti sama inspektorat kan gitu ya. Kamu kok kasih kebijakan enak, mau ngasih uang muka, dulu waktu tender kan kamu nggak sebut uang muka. Nah ini tolong diperhatikan, ini apa namanya, krusial ini. Ya, saya berapa kali ngalami jadi poce itu kalau salah di pas tahap awal, ya kan, ya, itu harus cepat-cepat di addendum, ya, itu. Nah itu penting itu. Jadi walaupun pengalaman ya dokumen tendernya udah jadi, saya nggak bisa tidur nyenyak gitu. Sering begitu. Ada yang lupa apa ya kan gitu. Nah itu harus cepat di addendum. Tapi kalau udah kejadian, kena sangkaan, capek kita, ya kan? Bisa ngulang lagi. Nah itu yang kita tidak harapkan. Jadi jangan alergi, ya baik itu POC dan PPK, ayo dong ketemu kan gitu kan. Dalam konteks yang positif supaya jangan nanti ciloko kan gitu ya, si penyedianya itu diam biasanya, tapi kalau digugurkan atau merasa apa memang salah, dia nanti cari-cari kesalahan itu. Ya, LSM-nya didatangkan segala macam. Nah, itu nggak bagus ya kan. Lebih baik kita hati-hati dari awal ya. Dicek ketersediaan anggaran ya kan. Sudah disahkan belum kan gitu kan. Kalau ini tender apa lelang dini ya dipastikan ya DIPA-nya ya ada kan gitu. Terus kemudian dikasih klausul kalau tender dini itu misalkan apabila tidak ada dananya maka dibatalkan tendernya misalkan gitu ya. Atau tidak jadi kontrak kan gitu ya. Ya. Next.
Nah, berikutnya apalagi yang dicek nih? ID paket ya. Benar nggak ini kodenya? Ya, yang dikasih di sirup ya. Nanti yang dimasukkan ke SPSE ya kan. Jangan sampai salah kode paketnya, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kan ke keuangannya. Kemudian apalagi waktu penggunaan barang jasanya ya. Pastikan waktu mulai pemilihan sampai barang jasanya ini digunakan. Kalau itu gedung 2 lantai untuk kantor, kira-kira kapan penggunaannya itu untuk kantor? Ya, bukan sekedar sampai serah terima. Karena ada proses setelah itu kan, masa pemeliharaan. Katakan 6 bulan, berarti gedungnya kosong selama 6 bulan itu selama proses pemeliharaan. Nah, itu semua dihitung. Ya. Terus dihitung juga ini kira-kira tendernya lama apa tidak, ya kan? Ya, kalau bisa punya toleransi yang cukup kan gitu. Ya, supaya apa? Ini seringkali ya pengalaman jadi pojek itu suka-suka adendum waktu melulu kan gitu kan. Gara-gara evaluasinya yang lama, kerjaannya banyak, atau tolong dicari trennya lah. Jangan sampai sering adendum di SPSE kan gitu kan. Mengenai waktu-waktu ini ya. Ini diperhatikan. Ya, termasuk ya kalau misalkan ada masalah di lahan, tanahnya belum bebas atau ada utilitas yang terkait PLN, air minum, nah itu juga masalah itu harus dihitung harinya di waktu pelaksanaan ya. Itu penting ya supaya kita mendapatkan hari yang ideal. Jangan sampai nanti ibaratnya kayak Bandung Bondowoso itu mau dana apa kasih dana yang akhir tahun itu loh, tapi suruh bikinnya kayak bangunan konstruksi. APU aja suka nolak itu kalau dikasih yang begitu ya. Nah, takut nggak selesai. Ya, jangan mau. Memangnya kita sakti mandoguna kayak Bandung Bondowoso kan tidak, ya kan? Maka realistis ketika membuat ini, misalkan tahun tunggal, ya diperhatikan akhir tahunnya, diperhatikan juga skop dari pekerjaan kita, ya kan? Supaya rasional, penyedia juga enak bekerjanya ya. Kita waktu normalnya 7 bulan, terus dikasih 3,5 bulan, kasihan penyedia. Siapapun akan susah menyelesaikan itu. Ya, nah, ini waktu penggunaannya harus dihitung dengan realistis. Kemudian analisa pasar, ya kan? Ketersediaan pelaku usaha, ya kan? Kalau di konstruksi banyak ya, bikin gedung, bikin rumah, dinas, ya kan? Ya ini juga menjadi apa dilihat ya banyak. Untuk kecil-kecil banyak ya. Tapi untuk proyek besar mungkin masih sedikit ya. Kemudian ini menentukan metode kualifikasi atau metode pemilihan penyedia, ya kan? Nah, kalau misalkan kayak tadi gedung, ya volumenya pasti, ya kan? 2 lantai ya, fondasinya dangkal gitu ya. Mungkin cukup kontraknya pakai apa lamsam kan gitu kan? Pakai metodenya harga terendah untuk evaluasinya, ya dan sebagainya. Lanjut. Nah, review spesifikasi ini satu contoh ya. Misalkan terkait dengan TKDN ya kan, produk lokal. Nah, ini tolong kalau memang penyedia ingin mendapatkan preferensi harga dimasukkan ya. Tapi kalau penyedia ingin tidak mengisi TKDN, tidak gugur. Cuma dia nggak dapat preferensi harga, ya kan? Itu. Nah, aturannya ada untuk proyek di atas 1 miliar ya. Itu diisi mengenai TKDN ya. Ya. Wajib dalam konteks itu tidak menggugurkan ya, tapi mendapatkan suatu preferensi. Nah, konstruksi memang jarang yang isi ini karena apa?
dominan memang materialnya dari apa namanya lokal kan, kita bangun rumah itu kan komponen besar kan, katakan apa pasir, batu kali itu kan Indonesia punya ya, paling ya 5% atau 10% itu besi misalkan gitu ya. Terus arsitektur itu mungkin 15% juga kan gitu. Paling banter ya impor 30-an ya, mungkin 70% masih itu produk kita kan gitu ya. Tapi ini ada kewajiban ini ya diisi aja mengenai preferensi harga ini ya. Kalau memang bisa ya, mampu ya. Nah ini biasanya ya saya jumpai memang jarang diisi ya. Ya tapi ya akan lebih baik kalau diisi ini. Nah berikutnya mengenai spesifikasi peralatan. Ayo next. Next ya. Ini review peralatan ini. Enggak, tadi peralatan dulu. Nah, peralatan itu tolong diperhatikan ya. Peralatan itu contohnya bangun gedung ya kan. Berapa? 10 lantai ya. Kan nggak mungkin pakai molen biasa kan gitu. Ya, katakan pakai truk molen ya kan. Ya, pitching plan di luar silakan. Nah, berarti truk molennya itu utama, pitching plan-nya utama. Tapi kalau bangun gedung ya 1 lantai atau 2 lantai ya, 2 lantai itu molen biasa itu alat utama bisa. Ya, jadi lihat kesesuaiannya. Nah, kan, kalau pekerjaan saluran kecil, cangkol itu bisa. Tapi kalau salurannya kayak sungai gede gitu ya, sekunder gitu kan, itu ya pakai ekskavator, itu alat utamanya. Jadi harus bisa paham konteks melihat alat utama itu ya. Di sini sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, spesifikasi ya, proses itu uraian kegiatan ya. Nah, ini ada kaitannya dengan rancangan keselamatan konstruksi. Ya, jadi ini dilibatkan ahli K3 ya. Nah, kita kan nggak berharap nanti pas lagi dibangun tiba-tiba acuan perancanya ya untuk lantai 2 roboh brek ya kan, karena apa, betonnya lembek ya kan, acuan perancanya tidak kuat, jatuhi kan tenaga kerja. Haji loko kan nanti kan kalau nggak ada mitigasi resikonya ya. Kalau pakai APD yang baik ya kan mungkin akan lebih selamat misalkan gitu ya. Ini satu contoh, ini dari proses ini mana yang menimbulkan risiko ini di apa namanya diperhatikan ya. Selanjutnya review terhadap K3 ya, tetap kita harus perhatikan risiko bahayanya tadi. Lanjut. Ya. Nah, ini kita ukur dari kekerapannya dan keparahannya. Ya, jadi yang merah itu yang kerap dan parah. Nah, kalau itu sudah masuk zona merah tadi, maka itu yang disebutkan di state ya di dalam dokumen pemilihan. Ini zona merah, ini resikonya. Nah, tolong dong kamu uraikan identifikasi mitigasi risikonya gitu. Jadi penyedia harus menanggapi statement yang dibuat ya di dalam dokumen pemilihan tadi ya mengenai risiko. Ya, K3. Lanjut. Nah, kemudian review terhadap personel K3. Nah, untuk kecil itu cukup petugas ya, boleh ahli. Ya. Tapi dengan petugas sudah cukup ya. Nah, kemudian yang sedang ahli K3 sama yang besar. Ahli K3-nya muda ya kan. Ya, atau madya kalau proyeknya agak lebih besar lagi kan. Kalau yang besar ahli utama atau madya.
ya. Madya yang proyeknya sedang ya istilahnya di bawah yang utama lah kira-kira dari sisi katakan jumlahnya ya. Nah ini butuh ahli K3 di sini ya. Nah kebutuhan ahli K3 ini dipenuhi dari pasar ya. Sekarang kan sudah ya banyak lah SKA ahli K3 gitu ya. Itu kadang ada juga dari PU mencetak ahli K3 ya untuk memenuhi ini. Jadi kalau ditanya proyek APBN, APBD nanti ke depan kira-kira ada yang bekerja sebagai K3 nggak ada. Ya. Di kontraktor harus ada gitu ya. Bahkan kalau yang tingkat petugas atau ahli pertama itu bisa banyak diterbitkan dari daerah ya sudah melakukan seperti itu. Next. Nah kemudian metode pelaksanaan pekerjaan ya kan. Ini dicek ini. Ini sudah diinformasikan belum dari perencanaannya? Ya. Jadi untuk bikin gedung 2 lantai tadi ya, kan si konsultan membuat desain ya, termasuk metodenya, ya metode prosesnya, ya kemudian dicek ya. Koja memastikan bahwa PPK telah menetapkan metode, ya diupload di SPSE untuk membandingkan metode pelaksana peserta dengan metode yang ditetapkan oleh PPK. Jadi ini kebutuhannya untuk Koja aja ini ya, bukan dibuka keluar. Ya, yang diupload PPK. Ya. Jadi ini ya. Jadi penyedia bagaimana? Kan dari gambar ya kan, dari teknis ya, dari bangunannya ya, dia sudah dapat ininya gambarannya ya. Ya. Spesifikasi metode kerja, metode pelaksanaan wajib dipastikan sudah diuraikan bagian spesifikasi teknis. Nah ini sudah dikasih. Jadi telah menetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis yang diupload. Jadi maaf ya, dari persyaratan teknis yang diupload dalam SPSE. Ini berarti sudah terbuka ya, maksudnya bukan hanya untuk Koja ya, tapi untuk semua. Ya. Lanjut. Next. Nah, kemudian mengenai spesifikasi teknis ya. Nanti setelah ini kita tanya jawab ya, setelah review kan. Sebentar lagi ini review mau selesai kan. Nah, kecil ya dan menengah ya kan, review spesifikasi teknis. Terus kualifikasi besar dan kompleks ya. Jadi metode pelaksanaan wajib ditetapkan dan disampaikan oleh PPK ya. Apabila PPK tidak menetapkan metode, maka proses tender tidak dapat dilakukan. Penting. Ya, karena itu bagaimana cara kerjanya kan gitu kan. Untuk kecil pun tetap ada metodenya ya. Yang besar juga ada, yang kompleks juga ada ya. Ini gambaran di perencanaan. Pokja tidak dapat membandingkan dengan kesesuaian metode yang ditawarkan peserta ya. Kualifikasi besar atau pekerjaan kompleks ya. Kalau untuk yang besar atau kompleks itu kan dibolehkan si penyedia membuat metode tersendiri, ya kan? Nanti dilihat ya benar apa enggak gitu kan. Peserta kecil menengah tidak dapat melihat metode pelaksanaan sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran. Ya. Jadi untuk kecil tidak dapat melihat ini, maaf ya, tidak dapat melihat ya. Yaitu silakan ya inovasinya si penyedia. Ya, tetapi nanti kalau ada menawar ya alat yang berbeda ya tinggal dicek aja, diklarifikasi. Ya kan? Contohnya untuk bikin galian apa namanya saluran, ya kan?
kan ada eskavator, ada dump truck ya kan. Nah, di dalam persyaratan kita dump trucknya 5 ton dengan kebutuhan 2 unit. Nah, dia penyedia nawar 1 unit dengan DT-nya itu 10 ton ya. Kira-kira sama enggak? Ya, dicek aja kan. Kalau sama berarti ya dari sisi peralatan memenuhi kan gitu. Ya. Lanjut. Next. Nah, kemudian review terhadap jabatan kerja, ya kan? Jadi, Bocah mastiin ini bahwa PPK telah menetapkan personilnya. PPK kan mengajuan, kan? Saya untuk pekerjaan saya yang utama itu adalah ini loh, bikin gedung 1 lantai 2 miliar gitu kan. Wah, saya cuma ini pelaksana cukuplah sama petugas K3. Ya, nah itu. Dan ini dibatasi ya, tadi sudah disampaikan, ya, baik menengah dan besar juga dibatasi jumlah personelnya. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada review HPS. Ya. Pastikan ya bahwa dasar penetapan HPS itu adalah ya dari harga perkiraan sendiri ya. Bahwa memastikan bahwa HPS masih berlaku 28 hari ini ya. Sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran ya. Memastikan HPS yang disusun sudah sesuai dengan harga pasar terkini ya. Tolong dipastikan itu ya. Nah, ini memastikan biaya K3 sudah masuk ke dalam daftar kuantitas dan harga ya. Jadi HPS pun dilihat daftar K3-nya tadi sudah ada belum ya. Nah, Pojok dapat melakukan review HPS dengan cara melihat pekerjaan sejenis ya kan, atau perbandingan kontrak sejenis sebelumnya ya. Pojok kan menerima paket dari beberapa PPK kan, tidak hanya satu PPK ya. Ada PPK gedung ya di lembaga A, ada PPK rumah sakit, ya bangunnya gedung sama kan bangunannya misalkan. Bisa dicek, di compare ya, gitu. Selanjutnya next. Nah, review HPS ya. Misalkan ada ya pekerjaan lantai 5 terjatuh dari ketinggian ya. Ini identifikasi K3-nya ya. Maka sesuai dengan penerapannya ya kan. Ini ada 9 item unsur biaya SMK 3 ya sesuai peraturan Menteri nomor 21 ini. Ya. Ke-9 item ini harapannya dimasukkan ya ke dalam HPS ya sebagai acuan penyedia menawar ya. Jadi memang yang dikasih lihat itu total HPS ya kan. Tapi item-item ini kan muncul waktu ada di daftar kuantitas ya. Nah, kalau penyedia tidak menawar semua ya, katakan menawar beberapa, ini tidak gugur ya penyedianya. Ya, nanti tinggal di PAW meeting dipastikan bahwa semuanya harus dikerjakan ya ke-9-9-nya ya. Jadi ada penyiapan RK3, sosialisasi, ala APD, asuransi ya tenaga kerja, ada personel K3, ya fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu ya, konsultasi dengan ahli terkait K3 ya, terus peralatan terkait resiko ya. Jadi ke-9 ini harus dilihat ya. Ini masuk dalam proyek ya.
Ya, misalkan ada helm, ya, tali pengaman, ya, kalau untuk gedung, ya, kira-kira 5 lantai 5, ya, gitu. Next, lanjut. Nah, berikutnya review terhadap rancangan kontrak, ya. Nah, rancangan kontrak itu pastikan jenis kontraknya, ya. Jangan salah, ini harusnya lamsam jadi harga satuan misalkan. Memastikan besaran denda, ya. Denda ditentukan di syarat-syarat khusus kontrak, ya. Katakan 5 per mil, 1 per mil per hari kan, atau 5% ya, maksimal. Memastikan pemberian uang muka. Nah, ini disebut ya maksimal, ya misalkan 20%. Kalau dikasih 10% ya nggak salah juga kan, karena maksimal 20%. Pastikan jangka waktu pelaksanaan, ya. Ada namanya masa pelaksanaan, ada masa kontrak. Kalau pelaksanaan itu dari yang terhitung di SPMK, ya kan, argonya jalan dari sana sampai tanggal serah terima pekerjaan. Itu masa pelaksanaan kontrak. Habis itu ada masa pemeliharaan, ya kan. Nah, masa pelaksanaan plus masa pemeliharaan itulah masa kontrak, ya. Pastikan cara pembayarannya, ya. Bagaimana cara mengukurnya? Misalkan per bulan, terbitkan monthly sertifikat, ya. Setiap bulan diukur itu yang dibayar. Subkontrak bagaimana? Ya, ini ada kalau proyeknya menengah atau besar itu ada subkontrak, ya kan? Nah itu, kalau spesialis dikasihkan kepada subkontraktor, ya kan? Pastikan penyelesaiannya kontrak, ya kan? Jadi serah terimanya tanggal kapan, berapa hari untuk proses serah terimanya itu harus dipastikan. Ya, jangan sampai nanti melebihi dari waktu masa pelaksanaan. Pastikan semua jaminan yang diperlukan di kontrak, ya. Ada jaminan uang muka, ya, ada jaminan pelaksanaan, ya. Ada jaminan penawaran, ya. Ada juga jaminan sanggah banding kalau melakukan sanggah banding, ya. Ada jaminan pemeliharaan, ya. Nah, itu semua bagian yang diperhatikan mengenai jaminan tadi, ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya next. Nah, review anggaran belanja berikutnya, ya. Nah, review dokumen anggaran belanja ini yang telah ditetapkan, ya. Jadi ini Pokja, ya, memastikan DPAA, ya, dan HPS tidak lebih dari tinggi dari pagu. Nah, ini referensinya dari DIPA dan HPS, ya. Ini review dokumen anggaran, ya. Selanjutnya, nah review ID paket, ya, tadi kita udah singgung. ID paket RUP memastikan bahwa paket yang dilaksanakan telah didaftarkan dan diumumkan, ya. Pemilih dapat segera dilakukan, ya, kira-kira itu. Lanjut, next. Waktu pelaksanaan pekerjaan, contoh, ini 7 bulan, ya. Jadi di sini ada persiapan pemilihan Pokja, ya. Kemudian melakukan review dokumen RPP, ya. Kemudian estimasi waktu 7 hari, ya. Kemudian ada ureanya, ya. Kemudian ada waktu pelaksanaan, ya.
ada masa waktu untuk proses pemilihan. Ya, kira-kira itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini kira-kira yang harus diperhatikan ya untuk melihat ya estimasi waktu dan ureanya tadi ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Next. Evaluasi analisa pasar ya. Analisa pasar itu penting ya. Jadi nanti ada kompetisi apa tidak ya kan? Ada persaingannya sehat atau tidak ya. Ada usaha dalam negeri yang mampu memenuhi syarat apa tidak. Next. Nah, ini kita melihatnya dari kualifikasi ya. Sifat pekerjaannya tadi kalau gedung 2 lantai sederhana. SPU yang disyaratkan ya ini pekerjaan 2,5 miliar ya cukup 1 SPU. Ya kan, dokumen persyaratan yang lain menjadi bagian persyaratan ya. Nah, persyaratan teknis penawaran ya ada peralatan utama ya, katakan molen tadi ya. Kemudian ada personel manajerial, ada pelaksana ya kan. Ya bisa lulusan STM ini nggak harus S1. Gedung 2 lantai kan. Terus ada persyaratan petugas K3-nya ya kan gitu. Bisa juga lulusan STM kalau petugas K3. Ada persyaratan RKK ya. Jadi mengenai helm ya. Tadi ya 9 item itu dimasukkan ya. Ya, kemudian ada pekerjaan spesialisasi ya. Ini kalau di atas 25 baru ada ketentuan mengenai ini. Ya, kemudian ada dokumen lain yang menjadi bagian dari surat persetujuan pejabat tinggi. Ini kalau pekerjaan kompleks ada syarat tambahan baru. Next. Nah, sifat pekerjaannya itu kalau kita di Perpres itu ada risiko tinggi, berteknologi tinggi, ya atau desain khusus. Nah, ini ada tambahan ini kesulitan untuk diidentifikasi ya. Misalkan kalau kayak bendungan itu nggak bisa diduga itu unforeseen-nya tinggi. Ya, misalkan timbunan di bendungan itu berbeda-beda ya. Nah, itu kondisi tidak menentu. Nah, itu masuk kompleks juga ya, pekerjaan yang tadi ya. Jadi risikonya dari risiko ruang lingkupnya. Ya. Ya, ruang lingkupnya tadi besar ya kayak bendungan tadi. Lokasi pekerjaannya ya tentunya dari sosial masyarakat ya. Terus kemudian tipologinya medan ya. Nah, ini tentunya ada pekerjaan-pekerjaan tunnel dan sebagainya ya. Nah, ini berisiko juga ya. Terus ada sumber daya tenaga kerja. Nah, kriteria teknologi ditentukan dasarnya aspek material alat, tenaga ahli dan metode. Ya. Nah, ini semua bagian dari perencanaan pengadaan. Lanjut. Nah, persyaratan SBU ya. SBU itu paling banyak 1 SBU ya. Paling banyak itu 1 SBU ya. Segmentasi paket usaha menengah atau besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU ya. Jadi usaha menengah ya atau besar paling banyak 2 SBU ya. Nah, SBU ini disyaratkan sampai subklasifikasinya ya. Ada kecil ya, maksimal 2,5, menengah ya,
di atas 2,5 sampai 50 miliar, ya kan? Kalau besar ini antara 50 miliar sampai 100 miliar, ya. Ini kalau besar. Nah, ini untuk non BUMN. Besar lagi ada 100 miliar ke atas, ini untuk BUMN dan non BUMN, ya. Ya, jadi BUMN ini dibatasi, ya, yaitu di atas proyek di atas 100 miliar, ya. Ini sebagai penyedia, ya kan. Nah, ini bagian maksimal, ya, paling banyak 2 SPU kalau untuk menengah dan besar. Kalau kecil hanya 1 SPU yang disyaratkan, ya. Next. Lanjut. Nah, SPU yang subclassify berdasarkan ini, ya, ada BG 001 misalkan gitu, ya. Ada BG 002, ya. Itu berarti subklasifikasi, ya. Ini dasarnya Permen PU nomor 19, ya. Lanjut. Nah, ini persyaratan peralatan, ya. Nah, di sini ada peralatan utama adalah yang mendukung pekerjaan utama, ya. Contohnya tadi gedung 2 lantai bikin apa yang utama? Pekerjaan struktur kan sama lantai dinding, ya. Ini kalau yang struktur itu kan butuh molen, ya. Ya, maka itu menjadi alat yang utama molen tadi itu, ya. Tapi kalau gedungnya 15 lantai nggak cuma molen, nggak cukup. Ya, alat utamanya batching plan tadi, ya kan? Ya, kira-kira itu. Nah, kepemilikan peralatan dapat berupa milik sendiri, ya kan? Sewa beli, ya. Sewa beli itu dia membeli, ya, tapi disewa dulu gitu loh. Ya, jadi nanti akan dibeli kira-kira gitu. Jadi sewa beli itu. Atau sewa, ya, dan atau sewa. Jadi boleh juga sewa, tetapi ada perjanjian sewa bukan dukungan. Nah, ini kalau dukungan saja kan gitu, ya. Jadi sewanya perjanjiannya sewa bersyarat, ya. Sewa bersyarat. Maksudnya kalau tidak jadi ya juga resiko bahwa dia apa namanya, ya mungkin ada bentuk-bentuk kompensasi yang lain, namanya sewa bersyarat itu, ya, di sini. Kalau dukungan itu kan nggak ada apa kompensasi, ya, kira-kira apa kalau melanggar, sehingga kurang mengikat, ya. Kalau dengan sewa bersyarat itu bisa lebih mengikat lagi, ya. Nah, ini juga memberikan kepastian kepada BPK dan Pokja, ya. Itu. Next. Nah, ini contoh persyaratan alat, ya. Peralatan utama, ya. Ini ada dump truck gitu kan, ya. Ini 3,5 ton, ini jumlahnya 4 unit, ya. Nah, kemudian dari dump truck ini bisa misalkan kapasitasnya antara 3,5 sama 5 ton, ya. Jadi yang penting kan minimalnya 3,5 ton, ya. Nanti kalau apa namanya penyedia nawar dengan 5 ton, ya berdasarkan metodenya memang masuk akal, yang bagus kan, malah akan lebih mampu. Nah, kira-kira ada yang bertanya sampai sini? Ini sebelum ke selanjutnya, ya. Ini dari review dulu, ya. Ini sudah lewat sedikit, yaitu di persyaratan. Ya, silakan nih kalau ada yang bertanya. Langsung ya kalau ada yang bertanya, ya. Pak siapa? Pak Tasdik, ya kan? Pak Joni, ya. Bu apa? Bu Martarina, ya, silakan. Pak Ahmad, ya. Pak Joni, ya.
Assalamualaikum Pak. Ya, Halo, waalaikumsalam. maaf izin bertanya Pak. Pak, kalau untuk review HPS, kami selaku Pokja itu wewenangnya sejauh mana? Apakah kami harus mereview satu persatu HPS? Kan biasanya kalau untuk yang paket-paket besar biasanya kan sudah dibuat sama perencana Pak, oleh konsultan perencana. Nah, apakah kami harus mereview satu-satu ke toko-toko atau ke material-material itu atau seperti apa Pak? Ya Padahal jadi sebenarnya mahasiswa, mana jadi sarjana. sebenarnya ya ini kan apa dilihat kejanggalannya ya, lihat kejanggalannya aja. Kalau satu persatu tentunya kita juga cukup waktu yang lama ya. Jadi kan di skimming itu kan ada mungkin kejanggalannya. Nah itu yang dipertanyakan ya kejanggalannya ada di mana misalkan gitu kan. Karena ini sebenarnya udah inilah kerjanya PPK dan konsultan udah seharusnya udah oke kan gitu kan. Mereka yang tanggung jawab. Jadi dalam konteks ini kita lihat kejanggalannya tadi. Ya Bu ya, skimming ya kalau bisa. Jadi jangan sampai nanti Pokja serasa PPK atau sebaliknya. PPK serasa Pokja. Ya, tapi ada sinergi yang kita harapkan. Silakan yang lain. Ya. Mohon izin Pak Arief, ada pertanyaan juga dari Biro Umum dan SDM. Ya. Bacakan ya Pak. Ya. Pertanyaannya, apakah ada standar biaya untuk K3, misalnya harus berapa persen dari biaya total konstruksi? Tidak ada dihitung seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhannya dari analisanya. Dari perencanaan ya kan, tentunya bisa ngasih informasi ya. Dari metode yang ada itu kira-kira kemungkinan dengan pekerjaannya objeknya apa gitu ya. Nanti ada analisanya kebutuhan untuk biaya K3-nya berapa. Ya. Karena kalau untuk mengukur antara kekerapan dan keseringan, yang tadi ya, yang masuk zona merah, kan? Ya, dan mungkin yang lainnya, itu setiap proyek bisa beda-beda ya. Ya kan gitu. Contohnya bikin flyover tempatnya rame, ya. Tentunya risikonya lebih besar daripada flyovernya di luar kota ya. Kan ada jalan lingkar luar kota misalkan gitu ya. Itu satu contoh kan. Ya silakan ya, yang lain. Sepertinya cukup jelas. Dipersilakan kepada Ibu Bapak yang lain apabila ada pertanyaan, boleh langsung dihidupkan saja mic-nya ya Bu. Kalau enggak kita lanjutkan. Izin Pak bertanya. Ya. Satu kali lah, habis ini nanti kita lanjutkan ya. Silakan Bu. Saya Winda Pak dari BP Manowari. Ya. Pak, saya mau bertanya. Ini kan saya ada proses pelaksanaan lanjutan dari kontrak sebelumnya. Sebelumnya itu sudah putus kontrak dan sudah dianggarkan untuk SMK 3-nya di kontrak sebelumnya. Tetapi di SMK 3 itu kan ada beberapa komponen yang dia itu per bulan. Misalnya untuk pelatihan, sosialisasi dengan biaya BPJS. Nah, untuk di kontrak yang baru, apakah biaya SMK 3 yang dari 9 komponen itu, yang biaya per bulan itu bisa saya anggarkan kembali atau menggunakan yang lama? Karena ini sebenarnya paketnya berbeda, Pak. Karena yang pertama kan putus kontrak, tidak selesai, terus pekerjaannya mau dilanjutkan. Jadi ada kontrak yang baru. Begitu. Kalau untuk kayak biaya helm, untuk biaya safety yang lain, barang-barangnya insya Allah beberapa barang masih ada. Tapi kalau untuk yang biaya sosialisasi, pelatihan, terus kayak biaya kesehatan itu kan per bulan, Pak. Nah, itu bagaimana? Apakah saya anggarkan lagi atau tidak usah? Karena memang untuk pekerjaan lanjutannya ini nilainya itu hanya 820 juta.
termasuk Iya. kecil sih, Pak. Iya. Jadi ini kan ketentuannya di dalam permen kan diikuti ya tadi ya. Jadi kalau sudah ada apa helm kan mungkin kalau untuk sekali proyek pun bisa dipakai untuk proyek berikutnya. Kan ada namanya apa klausul di dalam konsep kontrak itu fasilitas yang bisa diberikan oleh pemberi kerja kan. Jadi itu nanti jangan menjadi biaya kontraktor. Fasilitas itu bisa dikasih kepada kontraktor ya. Contoh misalkan ya, ada kantor lapangan yang dipunyai oleh pemilik. Maka nanti item pembuatan kantor lapangan di dalam harga satuannya nggak ada. Ya kan? HPS-nya Ibu nggak ada. Tapi nanti akan dikasih fasilitas itu ya, kantor lapangan yang dari pemilik. Caranya bagaimana? Di dalam syarat-syarat khusus kontrak dibunyikan fasilitas apa saja yang diberikan kepada dari pemilik itu. Nah, terkait mengenai sisa dana terkait dengan operasional ya tentunya sesuai ketentuan ya dianggarkan kalau seperti itu ya. Kalau sesuai ketentuannya harus ada itu ya itu dianggarkan. Kira-kira itu Bu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya silakan ini bahan paparannya. Next. Jadi pemaketan usaha kecil ya. Kira-kira persyaratan personilnya seperti ini ya. Terus kemudian usaha menengah dan besar. Ya, ini manajer proyek ya kan? Atau manajer lapangan ya kan? Kemudian ada juga manajer teknik ya, kalau proyek menengah dan besar ya. Jadi kalau manajer proyek besar itu manajer teknik bisa lebih dari satu. Terus ada manajer keuangan, ada ahli atau petugas K3 ya ini. Nah, kemudian kompetensinya ya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan ya. Hanya mensyaratkan satu SKA atau SKT tiap personel tadi ya yang ini ya. Kalau ada manajer keuangan tentunya kalau itu dari SKA-nya dari apa profesi keuangan ya, seperti brevet ya. Ya istilahnya yang mengatur dari keuangan sana ya. Ikatan profesi keuangannya kan ada. Nah, itu mengenai apa SKA keuangan ya. Nah, jadi hanya mensyaratkan ini tingkat pendidikan dan jurusan kenapa tidak ada? Karena ketika mendapatkan SKA tadi, dia itu syaratnya ada pendidikan dan jurusan ya. Jadi jangan apa double lah membuat syarat gitu kan. Nanti kemudian waktu SD-nya berapa? Nah, itu kan nggak boleh juga kan? Kan sudah S1 ngapain ditanya SD-nya? Kalau ini logikanya sama, kalau udah punya SKA, ngapain tanya ini titelnya, kira-kira itu, pendidikannya. Nah, jumlah personelnya hanya 1 orang per jabatan tadi ya, kecuali yang besar, tekniknya lebih bisa dari 1 orang. Nah, risiko keselamatan kecil, ini cukup petugas K3 ini pengertiannya. Jadi kalau pekerjaan tadi di gedung 2 lantai risikonya kecil saja, ya petugas K3. Kalau risikonya sedang, ahli muda, ya. Risikonya besar, nah ini utama ya. Next. Lanjut, ya ini. Nah ini kira-kira kalau dicontohkan ya ke dalam isian dokumen pemilihan ya. Nah ini 5 tahun ya, SKA, ahli, media, manajemen proyek ya, kan manajer proyek ya, teknis, ahli, media, jembatan gitu kan. Manajer keuangan, ini di sana ya,
Ya disyaratkan nih, bukan kosong ya. Misalkan sesuai dengan ketentuan keuangan masuk ke sini. Ahli K3, ya ini ahli madya K3 misalkan ya. Untuk pekerjaan ini ya, ini satu contoh. Jadi ini madya ya. Nah ini K3, 3 tahun misalkan itu ya. Ini 5 tahun. Ini yang dimaksudkan di sini ya. Kalau sedang ini, kalau besar ini ya. Kira-kira itu. Lanjut. Persyaratan RKK ya. Persyaratan RKK ini ya misalkan galian fondasi ya, jembatan. Kalau galiannya curam, tegak lurus gitu kan, kemungkinan kan sering longsor. Maka dia masuknya pastinya zona merah ya kan, kalau sering longsor itu. Nah kalau sudah zona merah ini berarti K3-nya apa? RK3-nya misalkan dikasih turap ya kan, karena dituntut elevasinya curam. Tapi supaya nggak longsor dikasih turap. Nah itu turap itu adalah bagian dari RKK tadi. Ya. Nah ini misalkan kekerapannya apa? Longsor tadi ya, sering. 4 itu ya kalau ini sangat sering misalkan gitu ya. Sering kali sering ya 16 juga tinggi kan, merah. Ya kan? Kalau sangat jarang sama jarang. Ya rendah dia cuma 2. Ya kan? Gitu kan? Kekerapan dan keparahannya ya. Lanjut. Nah ini masuk tertimbun longsor, identifikasi bahaya. Nanti si penyedia menawar apa? Misalkan metodenya pakai turap gitu, diureanya di sini kayak dikasih turap. Nah itu termasuk bagian dari K3. RKK. Lanjut. Nah untuk sekarang yang disubkontrakkan ya, paket yang di atas 25 miliar ya, ini dokumen pemilihan sudah harus dituliskan daftar pekerjaan yang harus disubkontrakkan. Contohnya kalau pekerjaan gedung ya kan, 20 lantai ya kan, ada kan nanti pekerjaan tiang panjang ya kan, tiang panjangnya ini kan nanti ada spesialis pondasi misalkan itu subkontraknya. Jadi tulis ada subpenyedia spesialis pondasi, penyedia spesialis pondasi banyak, ya kan. Kemudian ada pekerjaan perancah, spesialis perancah, ya ditulis ada spesialis perancah, ya kan. Ya, kemudian ada lift, spesialis lift, tulis spesialis lift ya. Jadi kalau ini bisa dilihat dari pasarnya masing-masing ini pekerjaan mana yang harus disubkontrakkan ya. Jadi yang harus disubkan ini yang penting memenuhi kan. Tapi kalau bisa sesuai ketentuan ya, kalau ya memang adanya 10 ya 10. Tapi minimal 1 ya kan harus disubkontrakkan tadi. Nah, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan ini sebagai pekerjaan utama ya kepada penyedia jasa spesialis ya. Dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa usaha kecil ya. Kalau usaha kecil bagaimana? Nah, di sini tidak boleh kalau usaha kecil ya. Kalau dia tidak mampu ya pada paket usaha kecil, usaha di atasnya bisa ikut ya. Nah, pekerjaan spesialis adalah yang bukan klasifikasi bangunan, gedung dan sipil. Jadi tadi pondasi itu bisa ada spesialis pondasi ya kan. Nah, dan lain sebagainya ya. Next. Nah, ini satu contoh ya, pekerjaan spesialisnya apa.
misalkan pekerjaan galian ya, untuk jembatan tadi ya. Nah, di sana ada beton pracetak ya, ada spesialis kepada komponen pracetak jembatan ya. Jadi SP001, PL003 ini adalah spesialis ya. Nah, pekerjaan bukan pekerjaan utama, pengecatan itu ya. Ya, kualifikasi di provinsi setempat ya, bisa diserahkan kepada usaha setempat ya. Nah, contohnya ini dimasukkan di dalam syarat ya. Ya, biasanya ini tidak apa namanya jenis pekerjaan yang wajib disubkan ini kan tadi kita singgung adalah sebagian tadi ya yang wajib disubkan tadi ya. Ya, lanjut. Nah, persyaratan tambahan. Dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penawaran, dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan ini dalam konteks ya, memang dibutuhkan di lapangan, ya kan? Saya waktu pas di proyeknya Tanjung Priok, ya, itu ada namanya kegiatan independent checker, ya kan? Berarti ada personel inti yang menentukan terhadap proyek itu. Kita syaratkan independent checker tadi untuk jembatan ya. Kita bisa lakukan di sini ya. Atau pada pekerjaan jembatan tidak standar ya, bentang panjang gitu ya. Adanya ahli struktur ya dan ahli pondasi ya kan. Yang utama. Nah, ini bisa bagian yang dipersyaratkan juga kan gitu. Tapi tentunya ini harus seizin. Ya, kalau di pusat adalah pejabat tinggi media. Ya, kalau di BPOM itu apa? Deputi misalkan ya. Atau dirjen itu media ya. Ya. Kalau di daerah itu baru pejabat tinggi pratama, ya, atau setingkat eselon 2, ya, seperti kepala dinas itu pejabat tinggi pratama. Next. Nah, kemudian persyaratan tambahan ini ya tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan, artinya itu ya jangan dilanggar gitu yang sudah ada kan gitu ya. Misalkan SBU-nya usaha besar ya itu maksimal 2 ya cukup 2 saja. Jadi yang bisa ditambahkan apa? Misalkan terkait dengan kebutuhan personel tadi ya itu bisa ditambahkan ya. Next ini hilang. Tolong atau saya share. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi mungkin hostnya tadi berhenti ya. Jadi kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Udah lewat. Nah, (39) ya. Jadi persyaratan tambahan ya. Persyaratan tambahan ini ya kapan seharusnya PPK mendapat persetujuan. Nah, ini tadi ya ilustrasinya ya. Saya tidak jelaskan di sini ya. Lanjut. Nah, sekarang ke persiapan pemilihan ya. Nah, di dalam persiapan pemilihan ini ya ada penetapan metode pemilihan ya. Ada kemudian penetapan metode kualifikasi. Ya, ada penetapan persyaratan penyedia, ada
kualifikasi tadi di metode evaluasi, atau kemudian penetapan metode penyampaian penawaran, jadwal, dan jaminan. Nah, ini penting. Ya Bapak Ibu saya kira sudah banyak yang menguasai. Contohnya ada bangunan gedung ya kan, 2 lantai tadi. Jadi metode pemilihannya apa, Bu Ana Agung? Ya, kira-kira apa metode pemilihannya? Ya, kita menggunakan e-forecasting kan gitu, pengadaan langsung, ya kan? Nilainya tadi ya 2,4 miliar katakan gitu. Ya. Apakah pakai tender kan itu? Itu metode pemilihan ya. Nah, ini harus diketahui, ini pakai metodenya tender kan, konstruksi. Lalu metode kualifikasinya apa? Ini pasca atau pra? Ya, kan udah sederhana terukur ya, pakainya pasca. Itu bicaranya metode kualifikasi ya. Kemudian ada terkait dengan penetapan persyaratannya penyedia ya. Nah, itu nanti akan kita lihat. Persyaratannya ada SPU segala macam kan gitu. Kemudian ada metode evaluasi penawaran. Apa metode evaluasi yang digunakan? Ini evaluasi harga terendah kan gitu ya. Dari 3 jenis kita ambil yang harga terendah. Terus kemudian ada menyampaikannya. Metode penyampaiannya adalah 1 file ya, ini pasca tadi. Nah, itu tertuang di dalam aturan ini. Jadi di standar dokumen pengadaan nanti Bapak Ibu lihat SPD yang mana yang sesuai, ya kan? Jadi saya kasih contoh di sini ya, kalau saya lihatkan di sini, ini kira-kira ini. Jadi ini SDP pekerjaan konstruksi ya, harga terendah ya. Ini harga terendah. Ini ketentuannya ada di sini, syarat-syaratnya ada di sini. Silakan untuk kualifikasinya dimasukkan ya data-data syarat ini. Ya, kita sudah bisa menentukan, berarti kita bisa memilih SDP yang sesuai di sini. Jadi kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, adanya penetapan kembali hasil review persiapan ini. BPK memperbaiki ya saat rapat review. Jadi review yang dilakukan, rapat persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja ya, setelah ada penetapan kembali hasil review pengadaan. Ya. Jadi BPK ya ini aja ya, dia tidak menentukan ya, tapi istilahnya memberikan masukan di sini. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya prinsipnya, kalau pekerjaan tidak kompleks itu menggunakan pasca. Saya tidak ulang ini. Terus persyaratannya tadi ya, kalau teknis itu ada metode, personel manajerial, ini metode kalau yang untuk kompleks ya. Tolong kalau nilai 50 miliar ke bawah tidak pakai metode. Ya. Jadi untuk yang besar dan kompleks saja yang pakai metode. Ya, yang lainnya tetap ada ya, personel, peralatan, subkon, RKK. Kemudian ada kualifikasi administrasi, teknis, dan keuangan. Ya. Ya. Jadi ini ya, kata-kata ini Pokja dilarang menambah, mengganti, maksudnya gini loh. Tadi sudah ada informasi kepada PPK ini yang disyaratkan, itu yang dipakai. Kalau ada perubahan bagaimana? Ya informasi lagi kepada PPK yang terbaru gitu ya, biar tahulah PPK-nya. Jadi metode ini disyaratkan hanya untuk kualifikasi besar ya, atau pekerjaan kompleks ya. PPK untuk metode pelaksanaan ya, hanya untuk kualifikasi besar atau pekerjaan kompleks. Ya.
isikan pekerjaan utama yang harus dijelaskan metode pelaksanaannya ya. Ada personel manajer, isikan pengalaman jabatan ya, SKT, SKA ya. Ada daftar peralatan ya, jenis alat dan kapasitasnya. Nah, dokumen subkon hanya untuk paket di atas 25 miliar ya. Ini dokumen subkon ya. Pekerjaannya spesialis ya, utama ya, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama usaha kecil ya. Persyaratan tambahan wajib mendapatkan persetujuan ya. Jadi pejabat tinggi media kalau APBN ya, pertama kalau untuk di daerah tadi ya. Nah, kualifikasi sama ya. Ada administrasi ya. ISO itu untuk hanya yang kompleks atau SKK itu untuk kompleks ya. Terus teknisnya ada SKP kalau untuk usaha kecil, KD untuk yang usaha tidak kecil. Terus keuangan itu ada SKN ya, M dan B. Ya, tambahan kalau ada ya. Ini terkait dengan kualifikasi di teknis. Ini di metode evaluasi ya, kita contohkan harga terendah ya. Nah, ini kalau untuk contoh pasca ya. Ini hanya terhadap 3 terendah saja ya yang dinilai evaluasinya. Setelah koreksi aritmatik kan, maka didapat 3 terendah. Jadi kita enak nih kalau pasca ya. Nah, di dalam dokumen ini ya, lampirannya Ibu Permen 14, Bapak Ibu bisa unduh ya. Saya kan kasihnya yang cuma contoh saja itu. Di dalam JDIA PUPR. Itu ada 16 SDP, ya, ada yang pasca kualifikasi, ada yang prakualifikasi ya. Yang pasca, ya kan, itu ada 3 jenis ya, varian ini ya dari metodenya ya, harga terendah, ya, sistem gugur dan harga terendah ambang batas dan sistem nilai. Ini pasca. Sedangkan yang pra itu 2, yang sistem gugurnya tidak ada tadi. Ya, ini kombinasi untuk ABC ini. Kontrak gabungan, lamsam, harga satuan ada di sana. Sehingga total lampiran SDP itu ada 16 ya. Standar. Nah, kemudian ada perlu diketahui sangka banding ya. Ya, ini untuk proyek jaminan penawaran diperlakukan untuk di atas 10 miliar ya. Jadi yang 2,5 miliar itu tidak ada jaminan penawaran ya. Kenapa? Karena kalau nilainya agak besar, perlu serius mereka menawar. Nah, jaminan sangka banding harus menyerahkan jaminan sangka banding ya, yang ditujukan kepada Pokja sebesar 1% dari nilai total HPS ya. Jaminan sangka banding ya. Terus kemudian ada penetapan dokumen pemilihan ya. Nah, ini ada penetapan perserapan di konstruksi. Satu contoh jalan jembatan 45M ya. Tidak kompleks, risiko sedang ya. Tender pasca 1 file harga terendah ya kan. Rencana batas akhir pemasukan 15 Mei, ini kontraknya harga satuan. Nah, ini kira-kira ya. Contoh penetapan perserapan di dokumen ya, konstruksi. Nah, sebelum melangkah jauh ya, ada kira-kira pertanyaan ya, silakan.
Ya, jadi kita potong di tengah-tengah ya karena banyak ini bahannya kan, gitu. Ya. Bu Sylvia, Bu Epta, Pak Yuliadi, ya, Pak Medianto, ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Kita lanjutkan ya, sambil berjalan. Mana ini ya? Sebentar, aduh. Oh, kita lanjutkan ini ya. Ini kelihatan ini PowerPoint-nya, Bu Mutia. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi peserta yang melakukan KSO, ya kan, maka jumlah KSO-nya dibatasi ya, 3 perusahaan. Ya, maksimal 5 kalau untuk yang kompleks tadi ya. 3 yang konstruksi biasa, maksimal. Terus badan usahanya ada ya, IUJK-nya ada. SBU-nya tentunya sesuai yang disyaratkan ya, SBU-nya tadi. Ya, kalau untuk ini kan menengah dan besar ya yang KSO ya, yang kecil tidak bisa. Ya. KSO itu bisa antara besar dengan menengah, ya kan? Itu kira-kira ya. Atau besar dengan besar. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan ya bagi usaha menengah dan besar ya. Ini KD ini 15 tahun terakhir, kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu dalam 15 tahun terakhir dia pernah menangani, misalkan ini proyek kita gedung ya, saat ini nilainya 100 miliar, ya kan. Nah si penyedia ya itu 14 tahun yang lalu punya menangani proyek 10 miliar, 15 miliar. Kira-kira masuk enggak? Kan rumusnya 3 kali NPT ya. Jadi dia tuh punya pengalaman 14 tahun yang lalu nangani proyek 15 miliar. Nah berarti kita kalikan, tidak langsung 15 kali 3. Tidak. Tapi 15 miliar tadi, itu nilai uangnya sekarang jadi berapa? Itu. Ya. Katakan jadi berapa ya nilainya? 3 kali lipat. Iya kan? Jadi katakan 45 miliar itu gedungnya itu yang dulu. Berarti 45 miliar kali 3 gitu. Ya. Jadi ada nilai uang dan ada kali 3 gitu. Ya. Sehingga ketika ngomong proyek 15 dulu itu masih relevan, dia menangani proyek yang sekarang nilainya 100 miliar. Jadi dia pernah menangani proyek gedung senilai 15 miliar. Nah, NP itu nilai pengalaman tertinggi itu karena pernah sama-sama mengerjakan pekerjaan gedung tadi ya. Nah, itu dari yang mana? Yang pengalaman yang tinggi tadi, yaitu yang lingkup pekerjaannya tadi, ya sesuai subklasifikasi. Lingkupnya ya Bapak Ibu. Kalau ada pekerjaan bendungan, ya kan, di sana bikin jalan infeksi, ya katakan nilainya 10 miliar, ya 10 tahun yang lalu.
pekerjaannya utamanya adalah bendungan, ya kan? Tapi dalam item pekerjaan bendungan itu ada pekerjaan jalan, inspeksi, nilainya 10 miliar, ya kan? Nah sekarang kita punya paket 30 miliar, ya kan? Untuk jalan. Berarti kan relevan dipakai sekarang, ya kan? Jadi 10 miliar kalikan 3, kalikan nilai uang sekarang, katakan 3 lagi. Sehingga kapasitasnya dia itu 90 miliar, ya sangat mampu untuk mengerjakan yang senilai 30 miliar. Gitu ya. Itu pengertian mengenai KD. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada penetapan syarat kualifikasi ya. Di sini kita melihat ya mengenai untuk pekerjaan kompleks ya, dari syarat sistem manajemen mutu maupun yang punya sertifikat ISO kan gitu ya. Ini kalau konteksnya bahwa badan usahanya itu harus melakukan penjaminan mutu kan gitu ya. Jadi persyaratan ini lebih kepada penjaminan mutu di badan usaha. Dengan begitu pekerjaannya akan lebih baik lagi ya dibandingkan penjaminan mutu di dalam pekerjaannya saja kan gitu. Ini kandungan yang dimaksud mengenai adanya untuk pekerjaan kompleks mensyaratkan bahwa badan usahanya punya sistem manajemen mutu. Nah, mengenai pajak ya saya kira sudah ya sama dengan ketentuan yang lama. Kita lanjutkan. Memiliki akta pendirian ya. Saya kira sama dengan yang dulu, tidak diubah. Tidak masuk daftar hitam juga sama ya. Terus nah memilih pengalaman 1 tahun pekerjaan ini supaya bukan perusahaan fiktif. Ya, kalau kita kasus-kasus tender yang arisan itu ternyata yang arisan itu fiktif. Nah, itu di sini diharapkan tidak ada yang fiktif ya, aturan ini. Terus kemudian SKP sama dengan 5 - P ini untuk pekerjaan kecil. Artinya apa? Kapasitas dia menggarap secara bersamaan itu maksimal cuma 5. Kalau lebih dari 5 muntah gitu kira-kira. Sehingga dia gugur di situ kalau secara bersamaan untuk pekerjaan kecil dia lebih daripada 5 menggarapnya. Nah, ini maknanya seperti itu. Nah, SKN, ya kan? Ini SKN kira-kira dari kemampuan dia modal gitu ya. Kalau tidak terpenuhi ya berarti kira-kira duitnya nggak cekak kan gitu kan, nggak cukup untuk menangani pekerjaan ini. Cekak bisa dihitung dari mana ya? Ini untuk pekerjaan menengah dan besar ya. Itu dari ini dia menangani proyek tadi, ya kan? Dalam waktu bersamaan gitu kan. Oh, proyeknya besar banyak kan gitu. Wah, dananya cash flow-nya terkuras untuk proyek-proyek itu. Sehingga untuk proyek saya nanti ini nggak mungkin tercover ini, ya kan? Ini dihitung dari sisa kemampuan nyata. Yaitu dari katakan laporan tahunannya yang bersangkutan, nanti dari hasil laporan keuangannya bisa didapat sisa kemampuan nyatanya. Ya. Nah, ini maknanya adalah seperti itu ya. Nah, ini ada ketentuannya. Yang dipakai yang mana? Untuk usaha menengah itu cukup laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Ya. Usaha besar laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi. Jadi kantor akuntan yang registrasi itu ya jumlahnya hanya tertentu saja ya, yang itu istilahnya bonafit. Yang A itu masih kurang bonafit istilahnya gitu. Lanjut. Nah, kemudian
pekerjaan utama ya, yang harus diuraikan di dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, ini pekerjaan utama harus diuraikan dalam metode ya, diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kompleks dan kualifikasi besar. Itu tadi. Ketika kita untuk usaha besar ya, di atas 50 miliar, kita mensyaratkan metode pelaksanaan. Jadi kalau bikin gedung ya, itu kan katakan 20 lantai. Itu kan ada fondasi, ada struktur, ya kan, kolom ya, ada dinding, ya, dan ada atap. Nah, itu kan pekerjaan utama. Kalau pekerjaan pagar, rumah jaga, ya kan, pekerjaan arsitektur itu minor, ya, bukan utama. Ya. Jadi yang utama apa? Ya fondasi, ya pekerjaan struktur kolom, gitu kan, ya pekerjaan lantai, gitu kan, pekerjaan atap, ya, itu yang utama. Ya. Ya. Bahkan mungkin dinding pun bukan utama kan, lantai, dinding kolom, balok, ya kan, atap itu utama ya, sama fondasi. Ya. Lanjut. Ya, memiliki kemampuan menyediakan alat utama. Nah, ini kita singgung alat utama. Jangan sampai semuanya disyaratkan, ya. Emang kalau bikin gedung 10 lantai ada molennya, barangkali ada molennya, betul. Tapi kan kalau sudah mensyaratkan batching plan gitu kan, kira-kira mampu nggak si kontraktor tadi nyediain molen logikanya? Ya pasti mampu. Tapi kalau dua-duanya ibu atau bapak persyaratkan, kadang dia silap. Yang molen kelupaan misalkan ya, kasihan. Padahal dia mampu gitu. Kenapa bisa begitu? Waktu tender kan sebentar ya. Artinya yang minimal utama itu yang kita syaratkan saja kan gitu. Ya. Yang kalau yang pretelan kecil-kecil itu nanti di pengendalian kontrak lah. Ya. Kalau udah bisa pakai batching plan, masa nggak mampu mengadakan molen-molen tadi kan gitu kan? Ya, nah ini tolong ditekankan ya, kira-kira itu. Lanjut. Pak Arief mohon izin. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya Pak untuk sesi yang pertama. Iya. Nah, ini kalau kita lihat ya, penetapan syarat penawaran tadi. Ya. Nah, di sini ada manajer ya, pelaksanaan proyek ya. Misalkan seperti itu, ada manajer teknis, ada keuangan, ada K3 ya. Nah, ini diisi ya persyaratan ini ya. Ya, ini mau 5 tahun, 3 tahun ini diisi. Kira-kira itu ya, termasuk dengan sertifikat kompetensinya. Ya, lanjut. Nah, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan ya, paket ya dengan nilai baku anggaran di atas 25 miliar ya sampai 50 miliar ya. Ini ada spesialis pada pekerjaan utama ya. Dan mana yang bukan pekerjaan utama ya. Terus kemudian penetapan syarat penawaran ya. Nah, kita lihat penetapan syarat penawaran ya. Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi. Ya. Syarat penawaran itu. Jadi tadi yang zona merah kan, yang berisiko, ya itu disebutkan di sini di dalam LDP-nya oleh Pokja, ya item-item ini.
nanti tanggapan terhadap item-item itu yang dibuat oleh penyedia, ya. Nah, kira-kira itu, ya, silakan ini diskusi ya, tanya jawab ya, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan ya. Baik, terima kasih Pak. Ibu Iya, Bapak semuanya kita ya, gimana Bu? Iya, kita masih punya waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung Ya. dihidupkan aja mic-nya. Silakan. Kalau enggak nanti saya yang tanya ini kan. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya ya kan, ada paketnya apa? Bu Nurlila, di sana pekerjaannya apa saja Bu Nurlila? Di BPOM? Ada konstruksi untuk di balai, Pak, konstruksinya, tapi nggak terlalu besar sih, paling besar sekitar 18 M gitu lah. Untuk pekerjaan gedung ya, banyakan. Ya, pembangunan gedung laboratorium atau gedung pelayanan publik gitu. Oh iya, ya kan. Jadi kan cocok ya, saya tadi kasih contoh yang gedung-gedung tadi kan. Iya. Ya. Ya, pekerjaan 18 miliar itu kalau gedung berapa ya? Berapa lantai itu? 5 lantai. Sekitar 3 ya. 3 ya, 3 lantai ya. Ya bisa apa namanya batching plan pun bisa ini ya, istilahnya sewa gitu kan. Iya. Bisa dengan sewa itu kalau batching plan pun. Oke. Ya melalui truk molen kan gitu ya untuk pengecoran tadi ya. Pondasinya ya ini bisa apa kalau 5 3 ya. 3 lantai ya. Iya. Pondasinya ya tiang pancang ya, ada tiang pancang ya mungkin ya. Iya. Tiang pancang itu bisa subpenyedia spesialis. Gitu. Pak, sebenarnya tadi saya sudah bertanya Pak sama Pak siapa tadi yang berbicara pertama. Ya. Nah itu ini kan terkait dengan peralatan itu Pak. Tadi kan katanya untuk evaluasi peralatan itu kan kalau lokasi sama umur peralatan itu kan tidak menggugurkan Pak. Iya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya proyeknya di Banjarmasin, tapi ternyata calon pemenangnya itu di Makassar gitu kan Pak. Nah sementara si penyedia Makassar ini punyanya perjanjian sewa dengan perusahaan sewa di Makassar gitu. Iya. Nggak mungkin juga peralatan itu dibawa ke Banjarmasin. Nah itu seperti itu gugur apa enggak Pak? Maksudnya kita kan nggak bisa menggugurkan kan? Lah itu kan ada tahapan klarifikasi kan Ibu ya. Ya. Tahapan klarifikasi itu nanti kan memang tender ini kan nasional ya. Ya. Jadi bisa alat itu dibawa kemana saja. Ya, saya pengalaman di PU juga begitu Bu. Jadi bisa dibawa kemana saja. Nah, jangan-jangan itu bodong kan gitu. Nah, itu diklarifikasi. Nah, klarifikasi itu di atas kertasnya dulu kan. Ya. Jadi ada perjanjian sewanya tidak itu. Nah, ada ya diminta perjanjian sewanya tadi kan. Kemudian dicek kan di dalam perjanjian sewa itu kan ada alamat ya kan. Ya. Terus kemudian kalau pembuktiannya perjanjian sewa itu kan dicek BPKP-nya atau STNK bisa. Ya kan? Ya, ditanyakan itu Bu. Kalau di situ sudah tidak bisa menunjukkan ya bisa gugur kan gitu kan. Nggak masuk akal ini kan gitu kan. Ya. Dia bisa menunjukkan ya kan. Tapi itu STNK-nya palsu apa enggak? Misalkan ditanya kepada yang punya, misalkan sana, ya kan? Nah,
dicek ke kepolisian atau apa misalkan kan. Ya, karena ini kan dari jauh. Nah, kita tuh khawatir kan itu. Jadi namanya pembuktian dan klarifikasi itu, itulah enaknya kita Pokja dikasih kesempatan itu ya. Bukan kita curiga, maksudnya bukan kita melakukan standar ganda, tapi kita harus hati-hati ya, tergantung kritikalnya. Kalau ini kritikal ya harusnya cermat untuk melihat waktu pas pembuktian tadi ya, dan klarifikasi. Gitu Bu. Oke, Itu Pak. saya pengalaman di Pokja Bu, udah biasa itu. Ya, alatnya kadang di Sumatera ya, kalau kita kan besar ya. Pancing girdernya di Sumatera, ya kita cek. Ya, kalau sebesar itu ya kita nggak harus cek fisik dulu kan, dari bukti-buktinya, foto dokumentasinya, ya kan, di telepon sebagainya dulu kan. Ya, gitu Bu ya. Oke, Pak. Jadi kalau itu udah meyakinkan udah cukup, tapi kalau tidak, apalagi kalau dia tidak benar ya, kalau tidak benar bisa gugur kan dari situ. Kalau masih ragu dicek yang lainnya. Ya, Tapi itu fisik alatnya nggak perlu dicek ya Pak? Hah? Fisik alatnya sendiri nggak perlu dicek ya? Ya itu terakhir aja itu kan. Oke. Itu aturan itu kan untuk tertib ya, tertib penyelenggaraan ya tujuannya. Tetapi ini tergantung dari tingkat keyakinannya, Pokja. Ya, itu. Oke, Pak. Itu ya. Ya, Pak. Jadi itu untuk tertib penyelenggaraan, misalkan ini berapa hari dari kontrak, 10 hari. Kadang kan dilanggar juga kan. Ya itu tertib penyelenggaraannya. Ya supaya tertib gitu ya. Baik, Bapak ada satu lagi. Terima kasih Bu Nurila atas pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaan Pak dari Bu Prima, Biro Umum dan SDM. Saya bacakan ya. Iya. Kalau pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung, apakah tidak perlu adanya pekerjaan persiapan, padahal dalam pekerjaan persiapan di dalamnya ada K3? Dan apakah untuk K3 pada masa new normal masih perlu ditetapkan Inmen PUPR 2 INM 2020? Terima kasih, Pak. Gimana Bu? Apakah apa tadi? Pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung, apakah tidak perlu adanya pekerjaan persiapan? Jadi ini konteksnya apa? Kalau namanya pekerjaan darurat, itu PPK langsung, ya. Tidak ada namanya persiapan, tidak ada kalau darurat itu. Itu kan ya bagaimana orang jangan sampai meninggal kan itu. Keselamatan manusia itu kan yang utama, ya. Jadi itu bisa langsung itu tanpa ada perencanaan ya. Kalau itu darurat tadi ya selama pandemik ini. Nah, terkait dengan penunjukan itu ada kondisi tertentu, beda sama yang darurat gitu ya. Nah, itu harus dibedakan. Kalau penunjukan langsung itu misalkan kalau dilakukan dengan tender itu malah tidak efisien. Ya, contohnya pekerjaan yang cuma satu merek kan, mereknya cuma dari dia aja kan gitu. Maksudnya dia hanya satu-satunya penjual lah gitu. Ya jangan pakai tender, itu penunjukan lah. Ya, atau pekerjaan yang misalkan rahasia ya, kalau di sana ada. Jadi kalau di konstruksi itu apa ya? Penunjukan itu kalau terkait dengan kegagalan bukan ya? Bukan kegagalan, satu kesatuan bangunan itu saja kalau di konstruksi. Satu kesatuan bangunan. Ya tolong dipahami ini yang mana ya. Ini yang terkait dengan pandemik, ya itu lain lagi sama ini, ya, penunjukan. Kalau pandemik itu tadi darurat ya konteksnya. Kalau dulu kan namanya semuanya penunjukan. Nah sekarang udah dipisah. Gitu. Ya Bu ya. Baik, Bu Prima, apakah ada tanggapan? Bu Prima bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak, iya Mbak. Enggak Pak, kan kalau kami kan mau mengadakan penunjukan langsung Pak, ini pelanjutan gedung D.
Terus kemarin katanya kalau yang persiapan itu kan ada cuma pembersihan lahan, padahal kan udah lahannya udah bersih. Untuk membeli helm yang SMK 3 itu kan udah pakai yang lama. Padahal ada juga yang pemberi materi kalau yang APD itu termasuk habis pakai Pak, nggak bisa diulang lagi. Cuma yang sekarang dikasih sama perencana itu yang persiapan itu dinolin semua Pak. Apakah nanti nggak ada untuk keselamatan kerjanya Pak nanti, atau memang keselamatan kerjanya nggak usah diuraikan tapi nanti penyediaannya udah ada sendiri kayak gitu gimana? Nah, kalau pentahapan pekerjaan gedung itu tidak dibolehkan kalau harus dananya sampai selesai. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk menghindari tadi seolah-olah jadi kesannya untuk satu kesatuan bangunan itu. Ya. Yang dimaksud satu kesatuan bangunan ini karena kondisi ya misalkan ada pengalaman lah dulu waktu bikin jembatan Kelok 9 gitu kan. Itu kan durasinya lama terus kemudian ada kejadian gempa sehingga peta gempanya berubah, sehingga ada pekerjaan tambah. Nah, kalau lebih dari 10% maka penunjukan itu. Tapi kalau dari awal disetting itu untuk di tahap berikutnya, misalkan bangunan gedung, pondasi sama 2 lantainya itu tahap pertama. Nanti yang lantai 3-nya akan ditunjuk, itu nggak boleh. Itu melanggar dari konsep satu kesatuan bangunan. Ya. Jadi harusnya itu sampai selesai kecuali ada musibah apa sehingga itu overhead. Nanti itu menjadi masalah ya. Tetapi kalau terkait yang Ibu sampaikan terkait dengan operasional ya sekali lagi Mohon ditunggu Ibu Bapak, sepertinya koneksinya Bapaknya keluar. sorry keputus ya. Sorry keputus. Mati tadi. Jadi kalau terkait dengan operasional, nanti kalau Ibu masih ada dana-dana yang ada sebelumnya, misalkan K3-nya sudah ada, itu tadi bisa itu fasilitas yang diberikan dari PPK, ya kan? Yang diberikan kepada penyedia sehingga dana itu tidak ada. Tetapi kalau terkait operasional, pembersihan dan segala macam, ya semestinya ada kan gitu ya. Misalkan masih ada aset mengenai helm, APD, alat APD-nya dan sebagainya. Nah itu bisa fasilitas yang diberikan oleh pengguna untuk penyedia. Itu sehingga di dalam daftar kuantitas Bapak Ibu di HPS-nya dikeluarkan itu. Nah itu tolong kalau terkait dengan penunjukan yang seperti itu dikoordinasikan dengan inspektorat dan ini ya kalau dalam hal ini ada opini dari Ditjen Bina Konstruksi itu untuk terkait dengan satu kesatuan bangunan. Karena tidak mudah untuk dikatakan satu kesatuan bangunan gitu ya. Karena harus ada kriterianya yang mendasari sehingga itu bisa ditunjuk ya. Yaitu kondisi yang tidak dapat diduga tadi. Ya. Kira-kira, tapi bukan karena dana ya. Kalau dana kan bukan yang tidak diduga ya itu. Itu Bu ya, supaya nanti aman ya, tolong itu disikapi. Ya.
Berarti seumpama jadi Pokja boleh minta itu ya Pak ya, surat review bahwa apa kelanjutan dari pembangunan itu ada dengan cara penunjukan langsung, boleh ya Pak ya? Nanti si Ya, tapi bisa saja solusinya tender kan gitu, bukan tunjuk. Ya, gitu Bu. Ya, Baik. jadi tidak mudah untuk ya, tapi harus kerjasama di situ Bu, karena yang pihak yang kompeten lah, supaya Ibu juga aman kan sebagai Pokja. Ya, oke. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Bu Prima. Iya. sudah Mbak, ya. Boleh nyambung lagi Pak, Mbak Satu. Iya. Iya benar. Ya, kalau boleh satu Pak menyambung pertanyaan tadi, kan sebenarnya kan kemarin kualifikasinya besar Pak, karena nilainya waktu kemarin kan di atas 50 M. Nah sementara yang nilai sisanya ini hanya sekitar 11 M. Nah itu kalau satu kesatuan tetap yang besar ini boleh gitu Pak? Ya, makanya itu dilihat itu satu kesatuan atau bukan kalau dananya nggak ada. Yang dimaksud satu kesatuan itu ada kondisi tidak terduga itu Bu. Ya, unforeseen-nya ada gitu loh. Bukan masalah pentahapan pendanaannya. Nah itu juga kalau tidak terpenuhi kan tender kan gitu intinya. Nah, kalau tender itu bisa orang lainnya yang menang untuk melanjutkan pekerjaan itu. Gitu.